Episode 99, Kedatangan Wang Shu. Kedua pria itu memikirkan hal yang sama, segera menyangkal yang baru saja terjadi dengan kepala mereka. Mereka tidak percaya bahwa Lin Meng telah memukul mereka. Karena itu, berarti Lin Meng lebih kuat dari mereka berdua. Penghinaan ini benar-benar menutupi perasaan Luo Zheng ketika dia merasakan sakit di tubuhnya. Kapan dia pernah dipermalukan dengan dipukuli oleh seorang wanita? Seketika, kebencian dan penghinaan memenuhi pikirannya, dan dia melemparkan dirinya ke arah Lin Meng. Dia ingin memeluk wanita ini untuk memberi pelajaran dan kemudian menjadikannya miliknya, tidak peduli di mana dan siapa yang ada di tempat ini. Demikian pula dengan King Zhen. Dia merasakan hal yang sama dengan Luo Zheng, dan melemparkan dirinya ke arah Lin Meng untuk menangkap wanita ini, dan juga untuk mencegah Luo Zheng melakukan sesuatu. Lin Meng bahkan semakin tidak senang ketika dia mengamati gerakan mereka berdua. Jadi dia memutuskan untuk menunjukkan kepada mereka kekuatannya dan memberi mereka berdua pelajaran yang menyakitkan. Lin Dong mengkhawatirkan putrinya dan ingin membantu ketika dia melihat dua tuan muda itu telah melemparkan diri ke arah Lin Meng. Semuanya terjadi begitu cepat. Luo Zheng melemparkan pukulan langsung ke arah kepala Lin Meng, berharap untuk menjatuhkannya dan membawanya pergi dari sini. Dia tidak lagi peduli tentang hal lain. Dia telah ditolak oleh Lin Meng, jadi dia akan membawanya dengan paksa dan segera pergi. King Zhen membuka tangannya dengan maksud untuk memeluk Lin Meng dan kemudian menghentikan pukulan Luo Zheng. Dia sedikit berpikir lebih rasional dan ingin menyelamatkan Lin Meng, dan mungkin dia akan berhasil menyentuh hati wanita ini sedikit dengan membelanya dari Luo Zheng. Lin Meng memberi tatapan mengejek ketika dia menyadari niat keduanya. Dia dengan cepat menghindari kedua serangan yang ditujukan padanya, menghilang dari tempat dia berada. Luo Zheng dan King Zhen membuka mata mereka dengan kaget ketika mereka melihat Lin Meng tiba-tiba menghilang. Selain itu, mereka merasakan sakit di tubuh mereka. Lin Meng muncul kembali di belakang mereka, melemparkan tendangan ke rusuk Luo Zheng dan tendangan lain ke lengan King Zhen. Dia tidak ingin tangannya kotor dengan menyentuh sampah-sampah ini secara langsung, jadi dia menendang mereka dengan keras, membawa tendangan itu membekas dalam diri mereka berdua selama bertahun-tahun dalam pelecehan dan intimidasi dari semua orang. Luo Zheng dan King Zhen berteriak kesakitan bersamaan saat mereka dipukuli oleh Lin Meng. Tubuh mereka menabrak dinding di dekat mereka, bahkan membuat beberapa retakan. Lin Meng bahkan tidak perlu mengeluarkan pedangnya untuk menghadapi orang-orang ini. Dengan kekuatan murninya sendiri, dia bisa melukai mereka dengan parah. Kali ini, baik Luo Zheng maupun King Zhen tidak bisa bangun lagi. Keduanya merasa tubuh mereka hancur. Rasa sakit yang luar biasa menjalari tulang mereka. Luo Zheng memiliki beberapa tulang rusuk yang patah, sementara King Zhen memiliki lengan yang terkilir dan juga memiliki beberapa tulang yang patah. Mereka berguling-guling di lantai karena kesakitan. Pak Triak Lin, leluhur Lin Song, dan para tetua lainnya terkejut melihat tindakan Lin Meng. Mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kejutan memenuhi pikiran mereka. Lin Meng tidak merasa kasihan pada kedua pemuda ini. Dia sudah lelah dan muak dengan mereka berdua yang terus melecehkannya. Jadi sekarang dia membalas dendam. Meskipun dia mungkin bisa membunuh mereka, dia tetap tidak melakukannya. Ini akan membawa banyak masalah bagi keluarga Lin. Selain itu, dia masih akan merasa sedikit tidak nyaman membunuh orang. Sangat berbeda untuk membunuh binatang iblis daripada manusia. Tetapi jika saatnya tiba, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka jika kembali merencanakan sesuatu padanya. Lin Meng telah melihat semua ingatan Lin Meng ketika mereka berdua melakukan kultivasi ganda. Jadi tidak diragukan lagi, pikirannya mulai perlahan berubah ketika dia menyadari pengalaman Lin Meng di dunia atas. Dia telah melihat kejahatan dan kekejaman mengerikan di dunia dewa, serta apa yang diderita dan dialami kekasih Fei Hung sepanjang hidupnya. Kejahatan yang terjadi di kota Tianyun ini dibandingkan dengan dunia asal Fei Hung, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Masalah-masalah seperti ini seperti permainan anak-anak. Lin Meng hendak bergerak maju untuk menendang kedua majikan ini keluar dari rumahnya,
ketika dia melihat menyadari seseorang datang dengan indera spiritualnya dan berhenti. Pelayan yang sama masuk lagi, dan kali ini dia terkejut melihat pemandangan di depan matanya. Dia dengan cepat muncul dari keterkejutannya dan melaporkan apa yang telah membuat dia masuk lagi. Tuan kota telah datang. Suara terkejut pelayan itu membuat semua orang yang hadir keluar dari keterkejutan mereka juga. Dengan cepat, semua orang di ruangan itu berdiri menunggu kedatangan Tuan Kota. Tuan Kota Wang Shu melangkah cepat ke aula utama dengan tatapan sedikit khawatir. Ketika dia menyadari keadaan dari kedua tuan muda klan King dan klan Luo, dia terkejut. Keterkejutannya tidak berlangsung lama ketika dia merasakan tatapan dingin datang dari satu sisi. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Ketika Wang Shu bertemu dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh dari Lin Meng, dia terkejut. Kejutan menutupi seluruh tubuhnya saat dia merasakan aura Lin Meng diarahkan padanya, seolah mengatakan bahwa dia tidak takut padanya. Mata Wang Shu terbuka lebar karena tidak percaya. Dia yakin bahwa aura yang ditunjukkan kepadanya oleh nona muda dari keluarga Lin ini sama atau lebih besar dari miliknya. Wang Shu menelan ludah ketika dia merasa bahwa dia akan benar-benar kalah jika dia melawan Lin Meng saat ini. Lin Meng memandang Tuan Kota Wang Shu dengan dingin, menyatakan bahwa dia tidak takut padanya jika dia ingin menegurnya karena telah menyakiti kedua orang itu. Seketika, Lin Meng menarik auranya dan menyembunyikan kekuatannya, seolah-olah dia hanya manusia normal yang tidak berlatih seni bela diri. Wang Shu menghela nafas saat aura yang terkunci di dalam dirinya menghilang. Dia yakin bahwa wanita muda ini benar-benar berada di ranah legenda, sama seperti dia. Tuan Kota, apa yang membawamu ke kediaman klan Lin kami? Lindong segera bangkit dan menyapa Wang Shu. Suaranya yang gemetar memperjelas bahwa dia masih tidak bisa menerima kenyataan dari situasi saat ini. Wang Shu mengangguk kaku, menjawab, Saudara Lin, aku datang untuk berbicara denganmu tentang masalah penting. Wang Shu mengatakan alasan lain untuk kedatangannya. Ketika dia mendengar bahwa kedua tuan muda dari keluarga Luo dan keluarga King pergi dengan cepat ke kediaman Lin, dia berlari secepat yang dia bisa. Dia tahu bahwa kedua pemuda arogan ini sangat menyukai Lin Meng, jadi mereka pasti akan membuat keributan ketika mereka tiba di kediaman klan Lin. Wang Shu ingin mencegah ketiga klan besar di kota Tianyun dari masalah pada saat gerombolan besar binatang iblis akan tiba di kota Tianyun dalam beberapa hari lagi.